Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah berikan kepada kita musibah, ketakutan, sakit, dizolimi, disakiti, bahkan diberdustai dan dibohongi. Kita berbuat baik, kemudian orang itu malah membalasnya dengan kebencian, membalasnya dengan air tuba, memberikan susu dibalas air tuba. Banyak terjadi. Menolong anjing kejepit katanya. Ternyata itu tanda sayang Allah kepada kita. Supaya kita tidak merasa ria, tidak merasa berjasa. Supaya kita menganggap dan meyakini bahwa kita menolong dia itu bukan karena hebat kita. Bukan karena kita yang berjasa. Tetapi Allah yang maha hebat. Allah menolong dia tapi melalui kita. Kita digerakkan ingin menolongnya. Dan kita digerakkan, diberikan oleh Allah kemampuan untuk menolongnya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Supaya kita masuk ke dalam golongan ahli surga, maka kita supaya tetap istiqomah di dalam ketauhidan, istiqomah di dalam meyakini Allah bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Maka disiapkan orang-orang yang kita berbuat baik, dia malah berbuat buruk ke kita. Wajar kalau sakit hati, tapi langsung ingat, ngapain pula kita ingin dihormati oleh orang itu, ingin dibalas oleh orang itu. Nggak penting, nggak perlu. Kenapa? Karena bukan kita yang punya jasa, tapi Allah yang punya jasa. Mari sementara kita membaca Al-Quran, nanti kita sholawat sambil kita menunggu. Mari ajak orang-orang untuk hadir ke live ini. Mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebarluaskan, sharekan video ini. Mudah-mudahan mendapatkan, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dari Allah serta kemudahan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'zain
wa kana Allahu ghafurur rahima. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifun fil madinati lan nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aina ma suqifu khidhu wa qutilu taqtila. Shadaqallahul azim. Mari kita sholawat, mudah-mudahan sholawat kita menenangkan hati kita, menenangkan batin kita. Siapa saja yang sedang sakit hati, kecewa, gundah, gelisah malam ini, udah lepaskan, ademkan hatinya. Kasihan hati kita, jangan disakiti terus, jangan sensitifan supaya kita nggak sakit hati. Mari kita sama-sama untuk bersolawat kepada yang mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah membukakan pintu hati kita supaya bisa memberikan maaf kepada siapa saja yang memberikan, yang menodai, kemudian yang menzalimi kita. Dan yang paling penting, kita diberikan kesehatan oleh Allah kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan yang sedang sakit lahir dan batinnya Allah sembuhkan. Wasilah sholawat ini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم وندينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم ودين الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita melanjutkan baca kitab Fadilah Amal halaman 355 bab fadilah menyampaikan atau fadilah dakwah atau fadilah tabligh. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah manusia dari berbuat munkar. Kenapa? Jika tidak kamu lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seorang raja yang zalim, seorang pemimpin yang zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepada Allah, Allah tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunan kepada Allah, Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Ketika di kitab ini dijelaskan, kata Abu Darda, andai kata dalam kehidupan kita, siapapun kita, profesi apapun kita, tidak mengajak kepada yang baik, tidak mencegah daripada dosa dan munkar, maka akan Allah berikan raja atau pemimpin yang memimpinmu. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah, minta diampuni, Allah nggak ampuni. Kita minta bantuan kepada Allah, Allah nggak membantu kita. Ketika kita minta tolong ke Allah, Allah tidak menolong kita. Kita berdoa munajat kepada Allah, Allah tidak mengabulkan doa kita. Ini luar biasa. Kalau kita diam, melihat yang zalim, diam. Melihat teman tidak sholat, diam. Tidak mengajak kepada yang baik, ada yang berbuat maksiat, kita nggak ngingetin, tapi ingetinya dengan cara yang baik, ngajaknya dengan cara yang baik. Insya Allah, Allah akan memberikan pemimpin, raja kepada kita, raja yang baik, yang taat, yang soleh, yang cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak, sayang kepada umatnya. Masya Allah, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dalam menghadapi musuh-musuhmu dan Allah akan mengokohkan langkah-langkahmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Menolong agama Allah artinya tafsirnya adalah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menolong agama Allah adalah artinya kita mendakwahkan kebaikan. Ngajak orang taat ke Allah. Itu kita artinya menolong agama Allah. Di dalam berbagai macam tafsir para ulama sepakat menolong agama Allah itu adalah mengajak orang berbuat taat kepada Allah dan mencegah orang berbuat dosa dan maksiat dan munkar. Artinya kita, siapapun kita, profesi apapun kita, harus punya niat dan wajib untuk berdakwah. Karena dakwah itu adalah mengajar. Bukan ngajar. Kalau ngajar ilmu agama itu adalah tugasnya ulama. LC, MA, ahli, Pak Kiai, Pak Ajengan, lulusan pesantren itu tugasnya mengajar. Kalau kita orang biasa tugasnya dakwah. Dakwah itu artinya ngajak anak SD. Sholat yuk. Itu namanya dakwah. Kita sebagai tenaga kesehatan ke pasiennya, Bu, ayo ingat kepada Allah, yuk zikir. Itu dakwah. Kita seorang petani, kita sholat, yuk kita sama-sama sholat dulu. Karena Allah yang membuat tumbuhan itu tumbuh, yang membuat mati juga Allah. Yuk kita sholat minta tolong ke Allah. Itu namanya petani sedang dakwah. Kemudian guru, anak-anak muridku, walaupun guru matematika, fisika, kimia, sampaikan dakwah. Wahai anak-anakku, hujan tadinya ada dari laut, disedot ke atas, jadi awan, kemudian diturunkan. Itu adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan murid-muridnya kepada Allah. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu tentang Allah. Tadinya nggak berbakti ke orang tua, ajak untuk berbakti ke orang tua. Itu guru, mau polisi, mau TNI, mau dokter, mau bidan, mau perawat, mau petani, mau politikus, pejabat, menteri. Kalau punya jiwa dakwah, maka luar biasa. Pelajar, mahasiswa, pedagang, pembisnis harus punya jiwa dakwah. Siapa yang nyuruh? Allah. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, yaitu mendakwahkan kalimat-kalimat yang baik, mengajak kepada kebaikan, maka Allah akan menolongmu. Dan Allah akan mengokohkan langkahmu. Masya Allah, luar biasa. Orang tua ngajak baik kepada anaknya, itu orang tua dakwah. Anak ngingetin orang tuanya sholat, itu anak sudah dakwah. Walaupun anaknya baru, anak saya Yusuf, baru 7 tahun usianya. Bangunin, ngingetin sholat ke saya, itu anak saya sudah dakwah. 5 tahun, 7 tahun usianya. Gitu. Maka kita semuanya wajib. Kenapa? Wajib kita berdakwah semua umat manusia, umat Rasulullah, karena sesudah Rasulullah tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah lagi. Maka tugas dakwah itu dibebankan kepada kita semuanya. Maka yang disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman yang
suruh berdakwah. Yang nggak bilang, wahai para ulama, tidak. Wahai orang-orang yang berilmu, tidak. Wahai orang-orang yang pesantrenan, tidak. Wahai orang para kiai, tidak. Tapi hai orang-orang yang beriman, apapun, siapapun, apapun jabatannya, profesinya apapun, disuruh oleh Allah, diseru oleh Allah untuk menolong agama Allah, yakni untuk berdakwah. Kalau kita nggak mendakwahkan kebaikan, nggak mengenalkan orang taat kepada Allah, maka akan hilang sirna anak-anak muda kita, remaja kita nggak kenal nanti ke Allah, nggak kenal ke nabinya, nggak kenal ke Al-Quran, nggak kenal kepada sejarah Nabi, nggak kenal kepada sejarah Islam. Kalau seperti itu 20 tahun 30 tahun kemudian gimana? Berarti nanti generasi tersebut tidak menyembah Allah lagi. Makanya di sini sampaikan, barang siapa yang menolong agama Allah. Cara menolong agama Allah itu menyampaikan kebenaran, kenalkan orang ke akhirat, bahwa sesudah dunia ini ada akhirat. Itu namanya menolong agama Allah. Bukan Allah perlu ditolong, tidak. Kita menolong agama Allah itu dakwah untuk siapa? Pahalanya untuk kita, untuk anak cucu kita. Masya Allah. Di Andalusia sana, negara sana, tadinya orang Islamnya banyak luar biasa. Masjid-masjid megah-megah, bagus-bagus masjid di sana. Kapan? Dulu, puluhan tahun yang lalu, itu di Andalusia sana masjidnya megah-megah, orang-orangnya taat-taat kepada Allah. Tetapi karena orang-orang yang berimannya tidak mau dakwah, tidak mengenalkan ke Allah, maka anak-anak mudanya tidak kenal ke masjid, tidak mau ke masjid, tidak kenal ke Rasul, tidak kenal kepada ulama, tidak tahu baca Quran. Akhirnya seberapa puluh tahun kemudian hilang sirna, masjid berganti menjadi mall. Kemudian orang Islam makin sedikit, makin sedikit, makin hilang. Berarti di Andalusia tersebut tidak ada yang menolong agama Allah, tidak ada yang mendakwah. Akhirnya apa? Agama Allah yaitu Islam sirna. Itu maksudnya. Masya Allah. Barakallah sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Jika Allah menolong kalian, kata Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah yang akan membantu kalian sesudah itu? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman, bertawakal, berserah diri. Quran surat Al-Imran ayat 160. Disebutkan di dalam kitab Durrul Mansur, riwayat Imam Tirmizi dan yang lain-lain dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil bersumpah, hendaklah, kata Rasulullah, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia agar berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar. Jika tidak, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepadamu. Dan kemudian kamu berdoa, tetapi doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Saya ulang lagi. Rasulullah bersumpah, hendaklah kamu selalu seumur hidupmu, berarti ya, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia agar berbuat baik
dan mencegah mereka dari kemunkaran. Kenapa? Jika tidak kamu lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepadamu. Dan kemudian kamu berdoa, minta dihilangkan dari musibah, dari azab tersebut, tetapi doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, andai kata Allah kita doa, kemudian Allah tidak mengabulkan, Masya Allah, luar biasa. Mari kita sama-sama untuk mengambil bagian dakwah. Siapapun kita ajak orang untuk berbuat baik, taat kepada Allah, kemudian cegah daripada orang berbuat munkar dengan cara-cara terbaik. Sopan, santun, jangan mencaci, jangan memukul, tapi merangkul. Mengajak, jangan mengejek. Jangan menghina, ajak orang berbuat baik ya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama berpikir sejauh manakah kita telah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengapa usaha kita dalam memperbaiki umat ini gagal? Mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan? Apakah kita telah menanam benih kemajuan atau benih kemerosotan di umat zaman sekarang ini? Hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kata Rasulullah, umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka akan dicabut dari hati mereka kehebatan Islam. Apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan dakwah, maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu, akan terhalang dari keberkahan Al-Quran. Apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Hakim Tirmizi. Banyak orang yang berusaha agar umat Islam dan agama Islam menjadi jaya, tetapi usaha-usaha mereka ternyata menuju ke arah kemerosotan. Jika kita meyakini bahwa baginda Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah dan ajarannya benar, mengapa semua yang dijelaskan oleh beliau sebagai penyebab penyakit justru kita anggap sebagai obat penyembuh? Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga keinginannya mengikuti agama yang kubawa, yaitu Islam. Sayangnya kita malah menganggap ajaran agama sebagai penghalang kemajuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu haratsal akhirati nazid lah fi harthi wa man kana yuridu harasad dunya nuti minha wa mala fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, Allah akan menambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka Allah akan memberikan sedikit kepadanya keuntungan dunia itu dan tidak ada bagian baginya di akhirat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 20. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa kata di dalam hadis kursinya, siapa yang mengejar akhirat maka dunianya akan dimudahkan. Siapa yang mengejar dunia maka dunia belum tentu dapat, akhirat pasti tidak dapat. Maka di dalam melakukan aktivitas apapun, dalam bersahabat, berdagang, bekerja, berumah tangga, tujuannya harus akhirat supaya dimudahkan urusan dunia kita. Kita bisnis tujuannya harus akhirat, kita bekerja tujuannya harus akhirat, kita berumah tangga tujuannya akhirat, kita bersaudara, berteman, bertujuannya harus akhirat. Supaya apa? Supaya tidak berani ngambil hak orang lain,
Kalau ingat akhirat tidak akan berani maksiat. Kalau ingat akhirat tidak berani maling. Kalau kalau tujuannya akhirat tidak akan berani mendustai, mencurangi orang lain, menzolimi orang lain, tidak akan berani. Kenapa? Karena tujuannya adalah akhirat. Akan berjumpa dengan pengadilan akhirat, berjumpa dengan alam mahsyar, berjumpa dengan syakaratul maut, berjumpa dengan alam kubur, berjumpa dengan hari kiamat, berjumpa dengan hari hisab, berjumpa dengan sirat, berjumpa dengan surga, neraka. Ya Rabbana ya Karim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menyembah Allah, istiqomah dalam taat kepada Allah tanpa merasa diri yang paling hebat, tanpa merasa diri paling benar, tanpa merasa diri paling suci. Mari kita ajak semua orang, kita rangkul siapapun dengan cara yang terbaik. Gunakan medsos-medsos kita ini untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk ngajak taat kepada Allah, untuk ingatkan diri kita dan orang lain kepada Allah. IG kita, Facebook kita, gunakan. Ini karunia dari Allah. Gunakan untuk mengingatkan orang yang baca kepada Allah. Sharekan video-video yang baik, yang mengingat kepada Allah. Insya Allah dapat pahalanya kita semua. Sahabatku, mudah-mudahan yang sakit Allah sehat, yang sakit Allah sembuhkan. Yang sulit Allah mudahkan. Yang rezekinya sempit Allah lapangkan. Yang sedang terpuruk Allah angkat lagi. Yang rumah tangga sedang berantakan Allah perbaiki lagi. Yang punya cita-cita ke Baitullah Allah sampaikan. Yang punya cita-cita ingin kendaraan, ingin masjid, ingin pesantren Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah mengikuti, mengaminkan, mengikuti dan membagikan video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi, supaya kita ditolong oleh Allah dari setiap kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tidak sebutkan satu persatu, tapi saya baca, saya lihat orang-orangnya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Anda semua, sahabat-sahabatku semua, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.